Hello, good morning P4. How are you today? I hope you being good right now because today we will continue our lesson with the first lesson is Bahasa Indonesia. I hope you still being good and then listen to my explanation here. Why, Miss? Because today I will give you a task, a segment, but I will give a challenge for you, right? Okay. Today, before I start to explain our lesson today, I just want to talk to you, give you information. Okay, information is about membaca. Okay, Miss tahu sebagian dari anak-anak Miss ini memiliki hobi untuk membaca. Okay. Tapi sebagian anak-anak Miss ini tidak hobi untuk membaca, iya kan? Oke. Nah, Miss akan memberitahu gini. Salah satu cara memperoleh informasi itu adalah dengan cara membaca. Oke. Semakin banyak kamu membaca, semakin banyak kamu mendapatkan informasi. Sudah mendapatkan informasi apa saja anak Miss yang kamu bisa baca, buku apa saja bisa kamu baca untuk mendapatkan informasi. Tapi Miss, membaca kan bosan. Ya, itu karena kenapa bosan? Karena kamu belum memulainya. Coba kamu baca, nanti lama-lama kamu akan lebih suka membaca. Nah, anak-anak Miss, kamu bilang gini, Miss lebih enak nonton YouTube, nonton TV, informasinya kan juga sama. Iya, betul. Nah, betul. Nah, tapi dengan membaca itu bisa membantu memproses otak kamu supaya lebih bisa memproses kata-kata. Nah, semakin banyak kamu membaca, nah semakin otak kamu semakin bekerja dan bisa memproses kata-kata. Oke. Karena tidak semua informasi mungkin lebih enak menggunakan informasi secara visual, tapi jauh lebih prosesnya itu lebih hebat dan lebih bagus lagi jika kamu membaca. Nah, Miss sarankan anak-anak Miss yang di rumah lebih banyak membaca. Mungkin kamu bilang, Miss bosan belajar di rumah, Miss bosan belajar menggunakan laptop, menggunakan HP, pening Miss begini kamu bilang kan. Nah, coba Miss kamu ikuti saran Miss, sebaiknya kamu membaca buku. Kenapa? Karena membaca buku itu bisa membantu memproses kamu, dan caranya itu kalau misalnya kamu banyak menggunakan laptop atau handphone, itu radiasinya bisa membuat mata, dan itu merusak mata, dan itu membuat kamu lebih bosan. Coba kamu membaca menggunakan buku secara konvensional. Oke? Itu saran sama Miss. Oke, Miss akan lanjutkan ke pembelajaran kita. Nah, kenapa ya kita belajar membaca? Karena hari ini kita akan belajar mengenai ulasan buku. Nah, ulasan buku apa yaitu ulasan buku, Miss? Nah, ulasan buku itu adalah penilaian dan pendapat terhadap suatu buku yang dibaca dan didukung dengan alasan yang sesuai dengan fakta. Tapi ingat, sebelum mengulas buku, hal yang pertama kamu lakukan adalah membaca. Pastinya membaca, ya kan? Hal yang pertama kamu lakukan adalah membaca. Tidak akan mungkin kamu bisa membuat ulasan buku kalau tidak membaca. Nah, ulasan buku juga disebut dengan resensi buku. Oke? Kalau dikatakan ada resensi buku, berarti itu mengenai mengulas buku, cari tahu apa sih isinya, udah latar belakang buku itu. Nah, bagian-bagian dari ulasan buku yang pertama meliputi data atau identitas buku. Nah, sebelumnya Miss jelaskan. Nah, sama seperti dengan wawancara ya. Kalau misalnya ulasan buku itu juga memiliki mengulas buku itu berupa laporan dari misalnya hasil kamu membaca itu kamu mengulasnya. Nah, berupa laporan sama seperti dengan wawancara kemarin. Nah, untuk itu bagian-bagiannya ada hampir yang sama. Yang pertama yaitu data atau identitas buku. Nah, data atau identitas buku ini berisi tentang siapa ya yang menulis buku itu, kemudian apa ya isi cerita buku itu, siapa ya yang menerbitkan buku itu, berapa halaman buku itu, dan berapa halaman dan berapa tebalnya. Oke. Nah, kemudian yang kedua adalah berisi tentang penjelasan atau ringkasan isi buku.
Ketiga, ringkasan buku setelah kamu baca, kamu akan tahu ceritanya. Miss ceritanya tentang anak yang durhaka, Miss ceritanya tentang si kancil yang nakal, Miss ceritanya tentang putri raja yang bahagia. Oke, kemudian ketiga yaitu kelebihan dan kekurangan buku. Nah, kelebihan atau kekurangan buku bisa juga kamu ulas. Misalnya kelebihannya, Miss bukunya bagus, Miss bukunya untuk semua kalangan, bisa untuk dibaca mama, papa, adik semuanya. Kemudian kekurangan buku, Miss terlalu banyak kata baku, Miss sulit untuk dipahami. Nah, itu berupa kekurangan buku. Kemudian tentang buku berupa saran atau atau imbauan kepada pembaca. Nah, ada berita kalau setelah kamu membaca, kamu akan memberikan komentar. Bukunya menarik tapi kurang begini. Bukunya kurang menarik tapi dia ada komentar-komentar yang untuk membantu untuk membangun dari tentang buku. Kemudian, nah ini jadi tugas kamu. Yang pertama, please read explanation above in your writing book. Nah, baca penjelasan di atas penjelasan di atas kamu tulis kembali ke dalam catatan kamu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, dengarkan Miss tidak akan tulis, oke? Nah, yang kedua penjelasan adalah Miss tantang kamu untuk membaca sebuah buku. Nah, di bawah ini nanti akan Miss berikan sebuah buku berupa PDF, sudah berupa PDF tentang cerita dari Jawa Barat. Nah, Miss tidak akan memaksa, ini tidak akan dinilai, tapi Miss memberikan tantangan ya. Nah, kamu baca cerita tersebut sampai habis, tidak ada batasan waktu, sudah cerita itu sampai habis. Nanti suatu saat di pertemuan Miss bilang minggu depan, oke, minggu depan atau 2 minggu lagi ketika kita Zoom bahasa Indonesia, oke, Miss akan tanyakan tentang cerita tersebut. Nanti terserah Miss tanyakan ya, entah siapa di dalamnya, bagaimana ceritanya. Nah, jadi yang bisa menjawab pertanyaan Miss semua dengan benar akan Miss berikan hadiah. Miss janji akan memberikan something to you. Dan Miss akan janji memberikan sebuah hadiahnya rahasia. Nah, kapan ya diambilnya Miss? Nah, nanti sewaktu, sama seperti kemarin di bulan 11 sebelum kita ujian, nanti akan ada pengumpulan catatan kembali seperti kemarin. Nah, jadi di situ akan Miss berikan hadiah buat anak Miss yang bisa nanti menjawab pertanyaan Miss. Nah, ini tantangan buat kalian ya. Miss tidak memaksa, tapi ini tantangan. Oke, anak yang berani, anak yang tangguh pasti bisa menerima tantangan. Tantangannya gampang, hanya membaca ceritanya. Dan mungkin akan Miss tanyakan. Oke, so Miss sarankan lebih banyak membaca. Bacalah mulai dari hal-hal yang kecil, bisa dari buku-buku cerita, bisa ke koran, sampai ke buku-buku yang tebal, sudah. Nah, terserah kamu bisa bacanya, dan usahakan anak-anak Miss dikurangi untuk atau untuk bermain dengan menggunakan handphone. Yuk, ajak kalau misalnya mama papa punya waktu, ajak ke toko buku untuk membelikan sebuah buku pada kamu. Okay, so that's all my explanation today. Okay, jangan lupa ditulis dan terima tantangannya. That's all my explanation today, and see you next week.